Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Wijaya, kelas dengan NIM 13123000236. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pidana yang dibuat oleh kelompok saya. Apa pengertian tindak pidana? Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Semua jika melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum ataupun melawan hukum secara formal atau material. B. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana? Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur-unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan, dolus atau culpa. 2. Maksud atau foreman pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. 3. Macam-macam maksud atau outward seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau forbettage the road seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP. Perasaan takut atau fresh seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif terdiri dari suatu pidana itu adalah sebagai sifat pelanggar hukum atau whether it's still decade, dan kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut. C. Sebutkan jenis-jenis tindak pidana. Tindak pidana terbagi beberapa urutan berdasarkan KUH pidana, berdasarkan cara perumusannya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan bentuk-bentuk kesalahannya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan macam perbuatannya yang dilakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dan atau dilindungi, berdasarkan kali perbuatan, berdasarkan pengaduan, dan berdasarkan subjek hukum. Semua tersebut adalah jenis-jenis tindakan pidana yang biasa terjadi. D. Apakah pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana? Ya, dikarenakan untuk melindungi kepentingan masyarakat di sekitar daerah yang masih melekat kepada aturan-aturan yang ada di daerah tersebut, kearifan lokal yang ada tersebut, maka dibuat suatu aturan atau norma-norma hukum yang wajib ditaati semua masyarakat terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda. Sedang bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan, dan atau denda. Tindak pidana pelanggaran kearifan lokal tersebut kenapa dikategorikan sebagai tindak pidana? Karena apakah pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Jawabannya itu tadi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata ataupun salah perbincangan atau salah materi, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.